Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang MySQL ya. Di video-video sebelumnya kita udah belajar gimana menampilkan data, terus join table buat menampilkan data. Terus kita udah nyinggung juga gimana cara mengupdate data dengan menggunakan where, select data atau menampilkan data dengan where, dan lain-lainnya. Nah, kita mau berfokus ke kondisi yang ada di setelah where. Jadi teman-teman tahu ya, where itu kan buat nentuin, misalnya select where itu kan kita mau menampilkan data dengan syarat. Nah, where ini merupakan syaratnya. Udah kita bahas contohnya. Kayak begini. Kemarin kita contohin apa ya? Aku bakal edit inline aja. Nih, select bintang from murid. Kita bisa pakai where, kita tentuin kelas sama dengan 2. 2. Jadi yang dimunculin adalah murid-murid yang kelas sama dengan 2. Yang kelas 2 aja. Nah, kita mau fokus ke where ini. Jadi, ternyata where bisa dipadukan dengan condition. Teman-teman ingat, condition itu or, and, ingat ya, yang konsepnya ada pernah kita bahas di PHP dan JavaScript. If and else, if and sama if or, and itu untuk apa, or itu untuk apa. Kalau teman-teman belum tahu dan lupa, boleh nonton video aku tentang kondisional yang ada di JavaScript atau PHP. Aku nggak ngebahas lagi apa itu and, apa itu or, tapi bakal langsung bahas di penggunaannya pas menggunakan MySQL ini, conditional di MySQL. Jadi nanti bakal ada where and, where or, dan satu lagi where not. Nah, kita berfokus pada 3 itu. Sekali lagi, kalau teman-teman nggak tahu tentang conditional yang ada and sama or-nya, boleh nonton di video tentang JavaScript dan PHP. Oke, kita bakal langsung mulai aja videonya, nggak usah lama-lama ya. Ya, teman-teman lihat dulu di sini aku udah ngupdate table aku ya. Jadi table murid ini semua muridnya udah punya jurusan masing-masing, dan di sini table jurusannya ada IPA, IPS, Seni, dan Bahasa. Ini masih menampilkan table murid doang, belum aku join. Jadi aku mau ngejoinin dulu biar teman-teman lebih jelas ngeliatnya. Aku buka tab baru, aku di sini jalanin SQL. Aku bakal, oh ya sebelumnya sorry aku lagi sedikit flu, jadi kalau ada suara gitu tolong maafin aja. Oke, lanjut. Aku bakal select murid bintang, koma, jurusan nama S, nama jurusan, from murid, join jurusan, on murid ID, murid jurusan ID sama dengan jurusan ID. Seharusnya kayak gini works. Oke, jadi udah kelihatan ya bedanya. Ini belum join dan ini udah join. Jadi teman-teman bisa lebih jelas. Budi itu jurusannya IPA, Ani jurusan IPS, dan lain-lainnya. Nah, untuk kondisi-kondisinya yang where and, where or, where or not, ini yang mau kita pelajarin atau mau kita bahas, ada and, or, dan not. Nah, untuk pengingat sedikit, and itu adalah syarat, kedua syarat atau semua syaratnya harus terpenuhi supaya menghasilkan kondisi true atau menghasilkan suatu nilai. Kalau or, salah satu aja terpenuhi maka berhasil. Kalau not, ini baru ya, kita belum bahas di jQuery, belum kita bahas di JavaScript dan PHP. Kalau not ini syaratnya ini bukan ini, bukan itu. Nanti bakal lebih jelas. Oke, ini case-case-nya yang mau kita bahas. Nah, di sini ada tampilkan murid kelas 3 aja yang jurusannya IPA. Jadi, yang bakal tampil dia murid-murid yang kelas 3 aja dan jurusan IPA. Jurusan IPS nggak boleh tampil. Jurusan Bahasa nggak boleh tampil. Dan jurusan lainnya nggak boleh tampil. Cuman kelas 3 dan jurusan IPA. Kalau kayak begini syaratnya teman-teman udah tahu ya. Ini bakal bisa tercapai dengan menggunakan kondisi N, yaitu where kelas sama dengan 3, N jurusan sama dengan IPA. Kayak begitu kan logikanya. Nah, untuk yang kedua bisa dipakai untuk or, dan yang untuk ketiga bisa dipakai untuk not. Jadi, untuk lebih jelasnya kita bakal praktek satu persatu, nggak usah khawatir bingung-bingung dengan teori tulisan-tulisan kayak begini doang. Sekarang kita langsung bahas aja
materi yang pertama yaitu N, where N, di mana akan terpenuhi kalau kedua syarat atau lebih dari dua syarat, pokoknya semua syaratnya terpenuhi. Nah, kalau aku kasih lihat case-nya adalah yang nomor 1. Tampil murid kelas 3 jurusan IPA. Pokoknya anggap aja kita pura-pura nggak tahu kita mau pakai case apa di sini, tapi kita harus kayak memahami apa yang diinginkan dari case nomor 1 ini. Kalau kita baca, hanya tampil murid yang kelas 3 dan hanya jurusan IPA. Nah, kita coba ya. Aku bakal jalanin query di sini, buka tab baru aja lagi. Terus SQL di sini aku bakal ketik. Aku select murid bintang, koma jurusan, nama nama jurusan. Sebenarnya ini yang tadi sih query join aja. From murid join jurusan on murid jurusan ID sama dengan jurusan ID. Nah, ini kan yang join biasa. Sekarang kita bakal edit aja query-nya di sini. Kita lihat tampil hanya murid kelas 3. Sekarang kita tampilin murid kelas 3 dulu. Kita bisa pakai where murid kelas 3. Kita lihat nih, kita punya kolom 3. Berarti kolom kelas ini kan ada di table murid. Berarti kita tulis murid titik kelas sama dengan 3. Oke, aku go lihat hasilnya. Kita udah berhasil nampilin murid-murid yang kelas 3 aja. Oke, teman-teman lihat ini kan ada banyak nih murid-murid kelas-kelas lain, tapi dengan where tadi kita udah berhasil nampilin kelas murid yang kelas 3 aja. Sekarang kita mau lihat yang dan juga dia jurusan IPA. Nah, kita lihat di sini jurusannya seni, IPA, IPS, IPA. Jadi ada 4 murid, tapi ternyata jurusannya semua nih, seni, IPA, IPS, IPA. Padahal yang diminta sama soalnya ini cuman anak murid kelas 3 dan jurusannya IPA aja. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus mikir, kita pakai kondisi yang mana untuk memenuhi ini? And, or, atau not. Nah, sebenarnya teman-teman udah tahu pasti ya, kelas 3 dan hanya jurusan IPA. Ini harus terpenuhi dan ini harus terpenuhi. Ingat, keduanya harus dipenuhi, berarti kita memakai kondisi yang N. Sebelum itu, kita bakal coba pakai kondisi yang OR. Apa yang akan terjadi? Where murid kelas 3, kelas sama dengan 3, kita pakai kondisi yang OR. Jurusan IPA. Jurusan, lihat di tabel jurusan, IPA itu ID-nya 1, berarti kita ketik jurusan ID sama dengan 1. Kita lihat hasilnya. Go. Ternyata malah makin banyak datanya. Kenapa begitu? Karena kalau pakai OR yang kita bahas tadi, sebentar aku edit inline biar kelihatan. Jadi kita bakal nampilin yang kelas 3 atau jurusan ID sama dengan 1. Jadi akan menghasilkan semua anak kelas 3. Nih 1, 2, 3. Kenapa ada kelas 2? Karena kita juga ada syarat atau jurusan si murid ini sama dengan 1, yang mana itu adalah IPA. Kita lihat tuh IPA. Lihat walaupun dia kelas 2, tapi dia jurusannya IPA muncul juga. Ini juga lihat. Ini kelas 3 tapi jurusannya seni. Nah, muncul juga karena kita dapat yang ini, kondisi yang ini where kelas sama dengan 3. Walaupun dia jurusannya bukan IPA tapi dapat karena where where kelas sama dengan 3 or jurusan sama dengan IPA. Jadi salah satu di antara ini terpenuhi, muncul dia. Berarti salah dong. Dari kondisi ini yang kita mau 3 dan IPA. Berarti kita ganti, harus pakai yang N. Nah, go. Lihat, jadi yang muncul adalah anak kelas 3 aja yang jurusannya IPA. Jadi ngerti ya teman-teman, sebenarnya teman-teman kalau udah belajar tentang kondisi N sama OR ini di bagian PHP atau JavaScript di video aku pasti udah ngerti. Cuman di sini aku lebih pembahasannya
ternyata MySQL bisa kayak begitu juga, bisa pakai conditional kayak gitu juga. Oke, kayak begitu aja tentang N, jelas ya. Pokoknya kalau N itu semua syaratnya harus terpenuhi. Kita lanjut bahas kondisi yang OR, di mana OR itu adalah akan menghasilkan sesuatu jika salah satu kondisi terpenuhi. Jadi nggak kayak N yang harus terpenuhi semua. Kalau OR salah satu terpenuhi aja maka berhasil atau menghasilkan sesuatu. Nah, case-nya adalah menampilkan murid kelas 3 yang jurusan IPA dan IPS. Jadi yang muncul adalah murid-murid kelas 3 aja, terus yang jurusannya IPA atau IPS aja. Jadi yang jurusan seni nggak boleh muncul, jurusan kebudayaan nggak boleh muncul. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah tampilin murid yang kelas 3 dulu. Oke, aku buka tab baru aja, di sini jalanin SQL-nya. Aku paste aja yang tadi ya. Ini yang aku paste tadi, yang hasilnya adalah ini. IPA, anak-anak kelas 3 yang jurusannya IPA aja. Sekarang kita edit menjadi kelas 3 aja. Kita berhasil mendapatkan data murid yang kelas 3 aja, walaupun jurusan seni juga ikut tampil. Nah, untuk case nomor 2 kan diminta cuman yang jurusan IPA dan IPS aja. Nah, disinilah kita bakal menggunakan query OR. Lebih tepatnya kita bakal menggunakan kombinasi antara where N dan where OR. Oke, teman-teman lihat. Di sini cuman jurusan 3 dan jurusannya IPA, cuman kelas 3 dan jurusannya IPA dan IPS. Kalau kita telusuri lebih lanjut, lihat ya, cuman anak kelas 3 dan IPA dan IPS. Jadi, cuman boleh kelas 3 IPA, IPS. Berarti kan bisa kita tulis kayak begini. Kelas sama dengan 3, jurusan kalau nggak IPA ya IPS, begitu kan. Nah, ini kewajibannya ini juga. Jadi bisa dibilang ini wajib, ini wajib. Nah, karena keduanya wajib, berarti kita pakai kondisi N yang pertama. Terus kita lihat jurusan kalau nggak IPA ya IPS yang boleh muncul. Berarti kita bisa simpulkan kalau nggak IPA ya IPS. Berarti untuk kondisi yang jurusan kita bisa menggunakan yang OR. Salah satu aja terpenuhi maka tampil. Jadi bisa dilihat kita menggunakan kombinasi N dan OR. Udah, kalau begitu where murid kelas sama dengan 3 N. Nah, di sini kita pakai kombinasi, aku bakal pakai kurung kayak begini. Jadi dengan menggunakan kurung kayak gini, kita bisa misahin yang ini sama ini berbeda. Atau ini nggak boleh digabung sama ini, selesain yang di dalam kurung dulu, baru gabungin sama yang ini. Jadi bisa dibilang N, baru kita ngerjain yang ini, jurusan. Yaitu jurusan ID sama dengan, kalau nggak IPA ya IPS. IPA itu ID-nya 1, IPS itu ID-nya 2. Kita bisa pakai jurusan ID sama dengan 1 or jurusan ID sama dengan 2. Nah, bisa dilihat teman-teman, kita pakai kombinasi antara N dan OR nih. Aku pakai huruf gede aja biar jelas. Nah, kombinasi antara N dan OR. Jadi teman-teman harus dipahamin menurut case-nya ya, karena kita kayak ngelatih logika kita. Berdasarkan case-nya apa, kita menggunakan kondisi yang apa. Nah, untuk nomor 2 ini kita bisa analisa bahwa menggunakan dua kondisi N dan OR. Nah, N-nya murid kelas 3 ini wajib terpenuhi, terus ini juga wajib terpenuhi, yaitu IPA atau IPS. Kayak begitu. Sekarang kalau kita kita lihat kita berhasil mendapatkan anak-anak yang kelas 3 aja dan jurusan IPA, IPS. Yang jurusan kesenian tadi nggak dihasilkan dari query tersebut. Sekarang kita lanjut membahas yang kondisi not, yaitu yang mau kita coba adalah case nomor 3. Kalau kita analisa, kita bisa
menggunakan not di case ketiga karena kita ngelihat nih ada bukannya. Tapi ini agak membingungkan nih teman-teman. Pas aku baca ulang lagi, jadi aku bakal edit sedikit ya. Case nomor 3 yaitu tampilkan semua murid yang bukan jurusan IPA dan yang bukan jurusan IPS. Oke, bisa lebih jelas ini ya, yang bukan jurusan IPA dan yang bukan jurusan IPS. Oke, kita bahas satu persatu pelan-pelan. Yang pertama adalah yang bukan jurusan IPA. Gampang banget kita bisa simpulkan, kita bisa not IPA di sini. Terus not IPS. Tuh, bukan jurusan IPS. Oke, kalau kita lihat-lihat, kita mau tampil semua murid kecuali yang jurusan IPA dan yang jurusan IPS. Nah, untuk itu kita bakal query, buka tab murid baru, terus edit inline. Aku bakal ngedit paste aja yang tadi udah selesai, tapi aku bakal hapus where-nya biar tampil semua muridnya. Nah, ini semua murid udah tampil. Kita lihat, tampilkan semua murid. Udah, oke. Sekarang kita mau yang bukan jurusan IPA. Not IPA, berarti edit inline. Kita bisa pakai where not jurusan ID sama dengan IPA. IPA lihat ID-nya adalah 1. Kita lihat go. Nah, kita udah berhasil munculin semua data-data murid yang jurusannya bukan jurusan IPA. Tuh, lihat ya, IPS, seni bahasa IPS. Jurusan IPA udah nggak terdata di sini. Berarti kita berhasil munculin yang jurusan IPA. Terus kita juga mau yang bukan jurusan IPS. Ya udah, kita edit aja. Kita tinggal tambah n not jurusan ID sama dengan IPS itu jurusannya 2. Ketika kita go, nah kita udah berhasil dapat data murid yang jurusannya bukan IPA dan jurusannya bukan IPS. Kayak begitu kalau not. Teman-teman sebenarnya bisa coba-coba sendiri. Kalau misalnya ragu mau pakai N atau OR, coba-coba aja. Memang mungkin kadangkala N sama OR ini agak membingungkan, tapi harus pelan-pelan analisa case-nya mau apa yang diminta. Oke, sekarang balik lagi ya, aku coba N ini aku ganti jadi OR. Bakal berdampak gede banget. Tuh lihat, semua data-data muncul karena, bukan semua sih, aku males ngitung, teman-teman boleh bandingin sendiri sama yang ini. Oke, sorry ini. Nah, bisa dilihat ya, N sama OR menghasilkan yang berbeda, tapi sekali lagi kita lihat, case-nya mau apa? Nah, kita tergantung case-nya, kita pakai N atau OR, kayak begitu. Oke, sekali lagi aku minta teman-teman analisa permintaan case-nya kayak mana, baru tentuin mau pakai N atau OR. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini, teman-teman, tentang kondisional yang ada di where, bisa pakai N, OR, dan not. Untuk N dan OR mungkin agak membingungkan. Sekali lagi, teman-teman harus waspada dan teliti membaca kondisi dari requirement sebuah tags yang ada ketika membuat website. Kayak where-nya itu harus teliti. Jadi kita bisa tentuin mau pakai N atau OR. Kayak begitu aja. Sekali lagi tujuannya di video ini nunjukin kondisi-kondisi yang bisa dipakai di where yang di MySQL dan latihan menggunakan ini tadi, case-case tadi. Oke, kayak begitu aja video kali ini. Semoga teman-teman ngerti. Kayak biasa, kalau teman-teman suka sama video ini silahkan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasi. Supaya kalau aku upload video baru, teman-teman bisa dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat teman-teman yang merasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.